Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah kali ini bukanlah kisahku, tapi kisah dari pengalaman horor muridku. Ya, di awal tahun 2000-an, aku waktu itu bekerja di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris di sebuah mall di daerah Jakarta Timur. Lembaga bahasa Inggris itu berada di tengah-tengah mall. Dan yang menyenangkan dari itu adalah ketika jam istirahat, para siswa biasanya menghabiskan waktu mereka membeli makanan dan jajanan di mall. Banyak juga dari mereka yang wanita biasanya menyempatkan diri untuk berkunjung ke gerai-gerai pakaian, baik dari gerai-gerai ternama maupun gerai-gerai yang ada yang berjualan secara biasa saja ataupun gerai-gerai kecil. Ketika itu semua berjalan seperti biasa saja. Jam istirahat tiba dan beberapa muridku langsung lari ke arah mall. Istirahat berlangsung selama 20 menit. Dan ketika istirahat selesai, para murid secara berangsur-angsur kembali ke dalam kelas. Ketika itu aku masih melihat dua dari murid perempuanku itu masih sibuk membahas foto yang mereka dapatkan di dalam mall tadi. Jadi kedua muridku itu memfoto beberapa pakaian yang sepertinya mereka hendak beli. Namun sebelum mereka beli, mereka tandai dulu mana yang mereka mau beli. Nah, ketika tiba di salah satu foto, si pemilik handphone langsung berteriak kaget. Rupanya di dalam fotonya itu ada sebuah penampakan dari foto yang mereka ambil ketika mereka di dalam mall tadi. Dan ternyata penampakan itu adalah penampakan seorang wanita dengan gaun serba putih dan rambut yang menutupi seluruh mukanya, tepat berada di samping manekin yang mereka ambil gambarnya. Tentu saja hal itu menjadi kehebohan tersendiri di kelas kami ketika itu. Dan teman-teman yang lain merasa itu adalah sebuah hal yang keren. Maka mereka pun satu persatu minta dikirimi gambar dari penampakan yang didapat oleh teman mereka itu di mall tadi. Namun tidak lama setelah mereka mendapati gambar itu masing-masing di handphone mereka, ternyata hal itu membuat suasana makin gaduh. Karena di setiap handphone yang berbeda, mereka mendapati bahwa perempuan yang mereka lihat itu pun berbeda. Ada yang mukanya tertutup oleh rambut, ada yang mukanya nampak terlihat jelas, ada yang mukanya nampak seperti hancur dan berdarah, dan lain-lain. Mendapati kengerian itu, satu persatu pun mulai menghapus foto yang mereka dapat dari salah satu temannya itu. Tidak lama kemudian kelas kembali menjadi tenang.
dan kami melanjutkan lagi pelajaran hari itu. Ketika bel pulang, salah satu murid kembali mengecek handphone dan gambar yang ia punya. Alangkah terkejutnya, ternyata gambar yang tadi dia sudah delete masih ada di handphonenya. Hal itu dia sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Otomatis yang lain pun mulai membuka handphone mereka masing-masing kembali. Dan ternyata yang lain pun mendapati hal yang sama. Foto yang mereka delete tadi itu semua kembali ke galeri tempat penyimpanan foto mereka di handphone mereka masing-masing lagi. Dan tentu saja hal itu membuat suasana menjadi mencekam. Ketika semua murid sedang meninggalkan kelas masing-masing, kelas kami masih dalam keadaan ketakutan. Dan itu pun terdengar sampai keluar kelas, dan murid-murid yang lain dari kelas-kelas lain pun akhirnya menjadi ingin tahu dan penasaran. Hingga akhirnya ketika itu satu gedung tempat les kami waktu itu menjadi ramai dengan perbincangan foto yang mereka dapatkan di mall tadi itu. Kengerian itu terus berlanjut. Di lobi, mereka berkumpul dan berusaha terus-menerus untuk menghapus foto yang ada di handphone mereka masing-masing. Namun, begitu mereka delete, tidak lama muncul lagi fotonya. Tidak lama mereka delete, kembali lagi muncul fotonya. Begitu terus-menerus hingga akhirnya mereka dalam keadaan ketakutan luar biasa. Hingga akhirnya mereka pulang setelah dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. 2 hari kemudian mereka kembali masuk. Namun ketika itu aku mendapati bahwa murid yang masuk di kelasku hanya setengahnya. Dari 20 orang hanya tinggal 10 yang masuk. Sedangkan 10 yang lain tidak masuk hari itu. Aku tanyakan kepada mereka tentang perihal teman mereka yang tidak masuk. Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa 10 teman mereka yang tidak masuk itu dalam keadaan sakit. Lalu dengan sedikit kebingungan aku bilang, kok bisa sakit berbarengan, setengah kelas lagi? Mereka bilang, iya Pak, sepertinya mereka mengalami gangguan seperti yang kami alami juga melalui foto. Lalu aku bertanya kepada mereka, gangguan seperti apa? Ya, kalau dari kita-kita sih yang ngobrol ini ngumpul semua mengatakan bahwa rata-rata gangguannya dari handphone, Pak. Dari foto yang mereka dapat waktu itu. Kami yang masuk ini mungkin termasuk golongan yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu terganggu. Tapi kalau yang sampai sakit itu bisa dibilang mereka tidak kuat terhadap gangguannya. Lalu aku tanya, gangguan macam apa yang kalian dapatkan? Macam-macam, Pak. Ada yang terus-menerus teleponnya berdering, ketika diangkat langsung keluar muncul foto itu. Ada yang handphonenya seperti getar, lalu setelah dilihat ternyata tampilannya ya foto perempuan itu. Ada juga yang setiap nelpon kedengaran suara perempuan nangis dari dalam handphonenya. Macem-macem sih Pak, tapi ya kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang parah Pak. Maksudnya gimana, kataku? Iya, jadi ada yang sampai mereka di kamar mandi itu di cermin bisa ngelihat perempuan yang difoto itu Pak. Seolah-olah perempuan itu sedang berada di dalam cermin memperhatikan mereka.
Aku tak menyangka bahwa gangguannya bisa semasif itu. Hanya berawal dari sebuah foto yang tidak sengaja tertangkap di dalam mall. Hari itu pelajaran berjalan tidak terlalu menyenangkan karena kebanyakan dari murid sepertinya tidak fokus dalam belajar. Aku sendiri ketika itu bingung bagaimana harus menghadapi masalah ini karena aku sendiri tidak mengalami, tapi muridku satu kelas mengalami ini semua dan sulit bagiku untuk menganggap bahwa ini adalah sebuah cerita berdasarkan imajinasi mereka saja karena ke-20-nya itu mempunyai cerita yang sama. Akhirnya aku pun berinisiatif untuk melakukan sedikit investigasi mengenai keberadaan wanita yang ada di foto itu di dalam mall tersebut. Ya, suatu hari aku berinisiatif untuk menghampiri beberapa pekerja yang ada di mall tersebut, terutama di tempat toko pakaian yang ada fotonya wanita itu. Aku sedikit berbincang-bincang dengan mereka dan menanyakan perihal wanita itu. Awalnya mereka berusaha untuk menutupi tentang pertanyaanku. Ya, dan itu hal yang masuk akal. Mereka tentu saja akan melakukan itu karena itu menyangkut tentang keberadaan makhluk dalam toko itu yang mungkin bisa berefek negatif kepada penjualan dari toko tersebut. Namun setelah aku ceritakan secara detail kejadian yang terjadi kepada para muridku, salah satu dari mereka mulai seperti ingin tahu dan menghampiriku. Dia pun mulai bertanya, "Bapak bisa jelaskan detail perempuan yang ada di foto itu?" Lalu aku jelaskan penampakan wanita aku lihat di foto itu berdasarkan dari foto yang ada di handphone murid-muridku. Mereka satu persatu tampak saling berpandang-pandangan dan sepertinya aku menangkap ada gerakan kepala yang menganggukkan, menanyakan bahwa apa yang aku ceritakan itu benar terjadi dan mereka tahu tentang hal itu. Lalu ketika aku tanyakan apakah benar seperti yang aku utarakan, mereka secara serempak mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu aku mulai bertanya, "Jadi siapa wanita itu?" Dan mereka pun mulai bercerita bahwa itu adalah penunggu dari toko mereka. Dan wanita itu sudah ada di toko itu jauh sebelum toko itu ada dan berdiri. Dan mereka pun sering mendapati gangguan ketika mereka harus bekerja hingga larut malam, terutama ketika mereka harus pulang dan menutup toko. Nah, shift-shift malam seperti itulah yang selalu mereka hindari. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena shift itu digilir dan mereka harus melakukan ketika tiba giliran mereka harus mendapati shift malam itu. Gangguan yang mereka alami pun bervariasi seperti apa yang muridku ceritakan, tapi kebanyakan dari mereka mendapati bahwa mereka diikuti dari mulai toko hingga ke parkiran ke arah mereka pulang, dan kebanyakan diikuti dalam keadaan perempuan itu menangis. Aku kembali bertanya, "Apakah kalian tahu latar belakang sejarahnya kenapa wanita itu menangis?" Karena kebanyakan dari muridku juga diganggu dengan keadaan dia menangis. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu dengan jelas latar belakang ceritanya, Pak, kenapa dia selalu menangis.
Namun ada rumor yang mengatakan bahwa dia itu bunuh diri karena dia diperkosa, Pak, dulu waktu dia masih hidup. Nah, dalam keadaan putus asa, sedih, kecewa, dia bunuh diri dalam keadaan menangis ketika itu. Itu yang kami dengar waktu itu, Pak, rumornya. Mendapati cerita itu, aku hanya bisa menerimanya begitu saja tanpa bisa mengetahui yang sebenarnya apa. Namun, latar belakang ceritanya itu sendiri menurutku ya cukup sedih. Tapi aku tidak tahu kenapa dia begitu marah hingga begitu mengganggu. Lalu aku lanjutkan pertanyaanku kepada mereka. Apakah gangguan ini akan terus-menerus atau hanya sementara saja? Mereka semua mengatakan biasanya sementara aja sih, Pak. Paling lama seminggu, setelah itu ya sudah hilang begitu saja. Dan inilah jawaban yang aku harapkan. Aku pun segera bergegas meninggalkan toko itu dan kembali ke tempatku bekerja. Dari dalam ruang guru, aku kirimkan teks ke muridku satu persatu perihal kabar yang aku terima dari toko baju tersebut. Dan mereka semua meresponnya dengan, mudah-mudahan ya, Pak, karena kami ketakutan sekali diteror terus oleh wanita itu. Ya, aku pun mengatakan kepada mereka, jika benar gangguannya maksimal hanya 7 hari, maka jika ini hari ketiga atau keempat, maka kalian masih akan diganggu hingga 3 hari ke depan. Atau tidak ada gangguan lagi dan selesai begitu saja. Dan semua muridku pun akhirnya mengamini perkataanku. Dan mereka semua menjawab, semoga ya, Pak. Dan aku pun tidak lupa untuk mengingatkan mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan sebisa mungkin untuk mengirimkan doa kepada wanita itu. Ya, mungkin dia dalam keadaan sedih karena dia bunuh diri dan ya nggak tahulah. Kita tahu ya, orang bunuh diri itu arwahnya tidak akan diterima. Dia akan mati dalam keadaan tersiksa. Jadi teman-teman, jika memang mendapati sebuah masalah yang begitu besar, percayalah, apapun itu masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Dan bunuh diri itu bukanlah sebuah jalan ataupun sebuah solusi. Itu adalah awal dari kengerian ataupun penderitaan yang tiada akhir dan mungkin akan terus terjadi yang kita tidak tahu sampai kapan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowodi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.